Kita lanjutkan di modul keempat. Ada 4 kegiatan belajar. Yang pertama adalah pemilihan lokasi. Kemudian yang kedua, kapasitas strategi ekspansi. Kemudian peramalan permintaan langsung maupun turunan. Oke, kita mulai satu-satu. Pemilihan lokasi. Kalau memilih lokasi, kita memilih tempat atau lokasi yang bagaimana? Ketika Anda usaha mau memilih lokasi yang kita pilih adalah yang yang strategis, kata Mbak Suhartini. Nah, sekarang pengertiannya strategis itu yang bagaimana? Apakah yang di pinggir jalan, harus di pinggir jalan, atau di tengah jalan? Malah bahaya kalau di tengah jalan. Ya, Mbak Sylvia, yang strategis. Nah, pengertian yang strategis yang bagaimana? Apakah harus berada di mana? Misalkan jalan protokol, ataukah mungkin di pusat-pusat perbelanjaan, atau mungkin di pinggir kota? Yang bagaimana yang namanya strategis itu? Tentunya ya gimana? Dekat dengan bahan baku, dekat dengan pasar, dekat dengan konsumen dan seterusnya. Oke. Nah, itu pilihan-pilihan tadi disampaikan oleh Mbak Suhartini. Dekat dengan bahan baku, dekat dengan pasar, dekat mudah transportasinya dan lain-lain. Iya, memang. Kemudian ada beberapa industri yang harus memilih salah satu, misalkan karena ada keterbatasan, harus memilih dekat dengan bahan baku, jadi dengan konsumennya jauh, atau mungkin dekat dengan pasarnya, dekat dengan konsumen, tapi bahan bakunya yang jauh, tapi nggak ada masalah karena transportasinya oke, bisa juga. Jadi itu pilihan-pilihan untuk meletakkan lokasi bisnis kita di tempat yang sesuai, yang strategis, tergantung dari jenis industrinya. Nanti akan saya bahas di sana. Sebelum ke sana, ada 3 pertimbangan secara garis besar yang ada di modul itu. Yang pertama adalah dari skop yang lebih luas, yaitu pertimbangan regional. Mau investasi di negara mana, atau mungkin di daerah mana. Oke. Misalkan regionalnya negara, investasinya mau di Indonesia, apa Malaysia, apa di Taiwan, atau di mana. Kalau skupnya lebih kecil sedikit ya mau di Sumatera atau di Kalimantan atau di Jawa. Kemudian pertimbangan lokal sudah ke di satu tempat tertentu. Kemudian lebih kecil lagi skupnya, pertimbangan tapak atau site-nya, situsnya ada di mana. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Pertimbangan regional. Ada beberapa pertimbangan regional. Pertama, terdapatnya pasar. Milih Indonesia karena pasarnya sangat besar. Penduduknya 250-an juta. Ya, 250 juta. Dan dari 250 juta itu banyak, mayoritas adalah berumur atau populasi yang berumur, penduduknya berumur produktif 20 sampai 40-an tahun. Nah, itu juga sebagai pertimbangan tersedianya tenaga kerja, karena Indonesia tadi itu mayoritas
penduduknya berumur produktif. Ada satu negara yang lain itu mayoritas penduduknya atau tenaga kerjanya, umur produktifnya hampir sama dengan yang non produktif. Kalau di Indonesia kebetulan sangat sangat besar umur produktifnya saat ini. Kemudian pertimbangan selanjutnya tersedianya bahan baku. Nah, Indonesia ini negara yang kaya akan bahan baku, terutama kalau kemudian usahanya adalah atau industrinya adalah industri pertambangan, maka kan pertimbangan dekat dengan bahan baku yang disampaikan Mbak Suhartini itu sifatnya gimana? Mutlak. Jadi perusahaan itu ya harus ada di lokasi situ, nggak bisa di tempat yang lain kalau industri tambang. Misalkan contohnya tambang batu bara, ya harus punya perusahaan yang berlokasi di Kalimantan, di tempat batu bara itu berada. Nggak bisa nggak punya pabrik di sana, pabrik untuk nambangnya nggak ada di sana. Masalah kok lokasi administrasinya ada di Jakarta atau mungkin di luar negeri, di Amerika dan seterusnya, itu masalah administrasinya, kantornya. Tapi operasional pertambangannya harus ada di lokasi itu, di Kalimantan misalkan. Freeport ya di Amerika ada perusahaannya, ada kantor Freeportnya, tetapi pabrik untuk menambangnya atau alat-alat untuk pertambangan ya harus ada di Irian Jaya itu, di Papua, di Tembagapura, karena dia akan mengeksploitasi kekayaan kita itu. Oke ya, jadi harus ada di tempatnya situ. Mungkin pertimbangan tenaga kerja, sumber tenaga kerja. Kemudian yang selanjutnya sumber tenaga apa? Listrik. Butuh tenaga air cukup enggak? Mungkin kalau pertanian, industri pertanian, atau mungkin industri kimia, industri tekstil butuh tenaga air, butuh air. Nah, tercukupi enggak? Kalau enggak ya jangan milih di situ, karena misalkan itu sifatnya mutlak, harus dipenuhi. Kemudian ini pertimbangan sekunder, bisa melihat kalau ini semuanya ada di negara A, B, C, D, maka kemudian saya tak milih yang pajaknya murah aja lah, aturan pemerintahnya yang tidak berat, enggak banyak membebani, misalkan seperti itu. Masing-masing industri seperti yang tadi saya sampaikan ketika membahas jawabannya Mbak Suhartini. Nah, masing-masing industri mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pengertian strategis nanti akan berbeda-beda juga. Kalau industri pertambangan yang memang harus lokasinya ada di bahan tambangnya itu berada, ya maka dia harus berada di situ. Yang dekat dengan pasar, contohnya apa? Usaha yang harus dekat dengan pasar pada umumnya kemarin ada 2 jenis usaha, industri manufaktur, yang satunya jasa. Nah, pada umumnya yang jasa ini ada kontak langsung dengan pasar, maka pengertian strategis bagi dia ya dekat dengan pasar. Itu mungkin kayak garment, tekstil, itu kan butuh tenaga kerja. Bahan bakunya, kalau garment bahan bakunya kain, tidak harus dekat dengan pabrik tekstil, enggak terlalu masalah, asal
apa namanya, fasilitas transportasinya ke pabrik garment itu tidak susah, seperti itu. Jalannya bagus, bisa dilewati truk, trailer dan seterusnya, oh enggak masalah. Nanti memang biaya transportasinya yang sedikit lebih tinggi itu. Oke, yang penting tenaga kerja terampilnya tersedia misalkan. Itu pertimbangannya. Kemudian pertimbangan lokal, misalkan sudah memilih Indonesia, kemudian milih lagi pajak daerah yang paling murah mana, atau mungkin pertimbangan komunitas lingkungan. Jadi di suatu daerah kan ada apa namanya, kawasan industri, ya lingkungan industri, milih yang sama-sama di situ supaya dekat antara pabrik garment dengan pabrik tekstil misalkan. Kemudian ada insentif ekonomis, ada yang suatu daerah memberikan insentif ekonomi untuk investasi yang masuk ke daerah itu, jaringan transportasi, telekomunikasi dan seterusnya, juga regulasi lingkungan. Apakah isu lingkungan akan menjadi masalah bagi usaha itu? Nah, ini bisa menjadi bahan pertimbangan dari sisi industri. Dari sisi pemerintah daerah ini juga harus mendapat pertimbangan. Lingkungan harus tidak boleh menjadi tercemar, rusak dan seterusnya. Ini isu utama juga. Nah, kemudian pertimbangan site, situs atau tapak ini sudah pada pertimbangan di pabrik itu. Pertimbangan di pabrik itu yaitu pemenuhan persyaratan teknis, misalkan satu daerah karena satu industri karena dia membangunnya secara bertahap, kemudian dia mencari lokasi yang areanya bisa untuk perluasan, jadi tersedianya area untuk ekspansi, dia bangunnya secara bertahap. Misalkan kayak ada yang dari Magelang itu New Armada, karoseri mobil itu kan bangunnya juga secara bertahap, ada tiga kompleks itu ya memang berdekatan, tetapi terkadang antara satu proses harus pindah ke kompleks yang kedua, dari kompleks 1 ke kompleks 2, dan terpisahkan oleh satu area yang bukan milik New Armada itu, karena bangunnya memang secara bertahap, tidak langsung jadi satu tuh. Meskipun masih berdekatan, tidak berjarak 1 kilometer, enggak, mungkin cuma ratusan meter, 200-100 meter, tapi tidak dalam satu kompleks, satu area yang sama tuh. Kemudian pemenuhan persyaratan teknis daerah, kawasan industri, maupun juga pertimbangan harga tanah setempat. Oke, sebelum ke sini mungkin saya akan bahas yang tadi itu, yang jawabannya Mbak Suhartini tadi. Jadi ada beberapa kriteria yang absolut atau mutlak, itu suatu industri harus dekat dengan pasar, ataukah suatu industri dekat dengan material, ataukah suatu industri dekat dengan tenaga kerja, sumber tenaga. Nah, begini, contoh industri atau usaha apa yang harus dekat dengan pasar? Coba tadi sambil meresume tadi sudah saya sampaikan. Ada suatu usaha atau industri yang mana lokasinya itu harus dekat dengan pasar.
konsumen. Pasar dalam hal ini pengertiannya kumpulan konsumen. Oke, perusahaan jasa contohnya apa? Contohnya apa? Usaha atau industri contohnya. Untuk yang pilihan utamanya, prioritas utamanya harus dekat dengan pasar. Contohnya apa? Kalau di bidang ini, oke, salon boleh ya, harus dekat dengan pasarnya, pelanggannya. Jasa antar barang, oke, bisa. Sama-sama di bidang fashion ya, sama-sama di bidang fashion. Misalkan begini, yang produksi massal ada pabrik garment, kemudian masih massal tapi kapasitas produksinya menengah, ada konveksi. Oke ya, ada konveksi. Saya tulis saja di sini. Industri di bidang busana. Industri namanya sih TPT. TPT itu tekstil dan produk tekstil. Nah, produk tekstilnya itu yang busana tadi. Kita concern di produk busananya ya, di produk busana. Ada yang pertama adalah garment, pabrik garment. Oke. Kemudian yang kedua ada konveksi. Kemudian yang ketiga ada ada apa? Modiste, kemudian ada tailor, kemudian ada butik. Nah, dah kasih 5 ini. Mana yang harus dekat dengan pasar? Sama-sama di bidang busananya ini, sama-sama di bidang produk tekstil. Mana yang harus dekat dengan pasar? Butik satu. Yang lain masih ada juga itu. Yang pertimbangannya lebih kuat pada pasar. Contohnya butik. Yang lain tailor. Oke ya. Kemudian masih ada satu lagi, yaitu modiste. Itu pertimbangannya lebih utama pada pasar, sehingga lokasi di mana ada pasar itu, maka itu lokasi yang strategis bagi butik, tailor, dan modiste. Nah, kemudian mana yang menjadi pertimbangan untuk material, atau saya balik, sekarang tinggal 2, ada garment, ada konveksi. Bagi garment terutama, nomor 1 dulu, garment itu pertimbangan utamanya yang mana? Apakah dekat dengan pasar, dengan bahan baku, tenaga kerja, sumber tenaga. Ini yang 4 awal ini aja. Untuk pabrik garment, mana yang lebih penting? Apakah dekat dengan pasar, material, tenaga kerja, atau sumber tenaga? Sumber tenaga kalau garment apa sih? Ya listrik paling utama. Yang mana? Ya, tenaga kerja saya pikir. Karena bahan baku bisa, asal dengan catatan fasilitas transportasinya oke. Apakah harus dekat dengan pasar si pabrik garment itu? Enggak, kebanyakan di Indonesia juga pabrik garment berada di luar kota. Di Jogja itu ada Mataram Tunggal Garment, kemudian Wista Pustaka itu tidak di daerah yang populasi penduduknya padat. Mataram Tunggal Garment itu samping kanan kiri depan belakangnya itu sawah-sawah. Wista Pustaka juga demikian, berada di pinggir Jalan Magelang.
Kemudian di Semarang sana, di Ungaran sana, dekat pelabuhan cuma sebentar sedikit aja, itu nggak ada 1 kilometer sekitar itu sudah laut. Dan di situ ada di industri, kawasan industri, nggak ada penduduk di sana, perumahan penduduk maksud saya nggak ada. Nah, yang penting bagi dia adalah eh, lebih kepada tenaga kerjanya tersedia, materialnya dia nggak perlu dekat dengan pasar, nggak perlu, karena memang dia nggak berhubungan langsung dengan pasar. Nanti dari garment dia akan kirim ke usernya, distributor, kemudian ke apa outlet maupun juga apa itu namanya, department store. Tuh tuh untuk konveksi juga kurang lebih hampir sama, cuman karena dia skalanya menengah produksinya, maka dia ya in between, dia bisa dekat dengan pasar dan tersedia tenaga kerjanya. Tuh, karena konveksi ya biasanya kan nggak terlalu tinggi kapasitas produksinya, kedekatan dengan pasar cukup bagus. Tuh, itu contohnya. Jadi pertimbangannya berbeda jenis industrinya, usahanya juga akan berbeda. Pertimbangan mau dekat dengan siapa, mau dekat dengan apa, dekat dengan pasar, dekat dengan bahan, dekat dengan tenaga dan seterusnya. Kalau yang dekat dengan bahan harus harus berada di lokasi itu. Contohnya apa tadi? Contohnya apa tadi saya sudah sebutkan? Yang harus dekat dengan bahan baku atau bahan alaminya itu. Contohnya industri apa? Oh, halo, halo, halo. Industri tambang. Selain itu masih ada lagi. Selain itu, jadi misalkan kayak di Jogja itu perkebunan teh kan nggak ada, hampir nggak ada, ya nggak ada, memang nggak ada. Tapi perkebunan teh ada di daerah pegunungan-pegunungan, kayak di Wonosobo, kemudian di mana lagi itu, di Bandung, di pegunungan-pegunungan itu. Nah, karena memang tempat yang paling cocok untuk teh misal ada di daerah yang bersuhu eh, lebih rendah dan seterusnya, maka lokasinya ya lebih baik di situ. Maka contoh yang lain selain tambang, perkebunan untuk spesifik kebun tertentu. Contohnya tadi kebun apa, teh, perkebunan teh, sawit nggak ada rasanya di Jawa, adanya di Kalimantan sama Sumatera, sebagian Sulawesi, seperti itu. Jadi pertimbangannya lebih kepada bahan maupun natural resourcesnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, begini sudah. Kemudian model pemilihan lokasi. Pemilihannya nanti kalau sudah ada kita mempertimbangkan, pertimbangan regional sudah kita pikirkan, pertimbangan lokalnya sudah dipikirkan, pertimbangan apalagi pertimbangan tapaknya atau situsnya, site-nya sudah, kemudian kita bingung milih A atau B atau C misalkan, maka kita bisa memilihnya dengan cara memberi penilaian secara kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kualitatif apa, dengan tanpa angka-angka, kemudian kita memilih apakah ini lokasi A sangat baik, lokasi B baik, misalkan ada komparasinya. Bisa dilihat contohnya pada halaman 4.13. Silakan dibuka itu. Ada faktor lokasi pasar, yang A sangat baik, yang B baik. Tetapi untuk tersedia tenaga kerja, lokasi yang A
itu cukup, sementara lokasi yang B yang sangat baik. Nah, nanti bisa dipertimbangkan mana. Kalau masih susah kayak gitu, bisa juga dengan pertimbangan kuantitatif. Kuantitatif yaitu penilaiannya dengan angka-angka. Contohnya seperti ini. Jadi lokasi A, lokasi B. Untuk pasar dikasih nilai 5 karena memang lebih baik dari si B 4. Lokasi bahan baku dia 2 tapi B nya lebih bagus 4 dan seterusnya. Dan seterusnya di total, oh ternyata sama. Kalau misalkan totalnya lebih besar A, kita pilih A. Totalnya lebih besar B, kita pilih B. Kalau sama, ya mungkin bisa kita lakukan dengan cara yang lebih detail, yaitu dengan cara memberi bobot. Karena antara pasar dengan bahan baku, tenaga kerja, bobotnya mungkin akan beda. Seperti kasusnya tadi yang industri TPT tadi, yang ini. Ya, untuk konveksi sama garment, bobotnya dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, dekat dengan tenaga kerja kan beda. Kalau pasar dekat dengan pasar, garment ya mungkin bobotnya 1 aja. Tapi kalau konveksi mungkin bisa 3. Kalau butik bobotnya 5, seperti itu. Jadi bobotnya masing-masing faktor akan beda-beda. Misalkan seperti itu. Nah, kita misalkan kasih bobot untuk lokasi pasar 1, lokasi bahan baku 3, lokasi tenaga kerja 3, power misalkan 1. Misalkan ini untuk pabrik garment misalkan. Misal ya. Sehingga pasarnya nggak terlalu penting. Tapi powernya harusnya penting kalau pabrik garment ya 3. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini ada suatu pabrik, milih lokasi A di Sleman misalkan, lokasi B di Magelang. Nah, lokasi dengan pasarnya nggak terlalu penting, maka kasih bobot 1. Oh, di Sleman nilainya dia 5, yang di Magelang dia nilainya 4, dikalikan jadinya 5 kali 1 5, 4 kali 1 4. Untuk bahan baku yang di Sleman bahan baku bobotnya 3. Nah, untuk yang di Sleman misalkan bahan bakunya harus datangkan dari Semarang, sehingga nilainya dia cuma 2 karena Semarang nilainya 4 misalkan seperti itu. Sehingga dia totalnya 12, ini 6. Di total ke bawah, oh ternyata lebih besar yang lokasi B, sehingga kita pilih yang B misalkan. Seperti itu. Atau juga bisa berdasarkan komponen pembiayaan, komponen biaya. Kemarin kita sudah bahas tentang biaya tetap, biaya variabel. Masih ingat biaya tetap, biaya variabel? Masih ya? Oke. Nah, misalkan untuk lokasi D dan lokasi E untuk biaya tetap itu 20 juta. Sementara kalau di lokasi E biaya tetapnya 40 juta. Nah, biaya variabel per unit ya. Ini 2000, tapi yang E 1000. Sementara pabrik itu bisa kapasitas produksinya mulai dari 100 hingga 300 unit. Sementara per unitnya ini tadi 2000 sama 1000. Kita bisa ngitung kalau si perusahaan itu produksi di 10.000, murah yang mana? Kalau produksi di 30.000, murah yang mana? Atau kesemuanya murah yang mana kalau misalkan bisa sama-sama di salah satu lokasi. Coba kita lihat. Untuk yang kapasitas 10.000, maka lokasi yang D ini 40 juta. Kenapa 40 juta? Sebentar ya. Kenapa bisa 40 juta? Karena 20 juta untuk biaya tetap ditambah dengan biaya variabel 2000 kali 10.000, jadi 20 juta. Totalnya jadi 40 juta. Kalau yang ini berapa? 40 ditambah 10.000. Jadinya berapa? 50 juta. Nih. Oh, untuk kapasitas yang 10.000 lebih murah yang di lokasi D. Ini masih murah di lokasi D untuk yang 15.000.
Untuk lokasi 20.000, sama-sama pembiayaannya, pengeluarannya sama, jadi bisa milih D, bisa milih E, mungkin dengan pertimbangan yang lain sehingga nanti bisa milih salah satu. Kalau untuk 25 sama 30.000 ternyata lebih murah yang lokasi E. Yaitu cara-cara dalam memilih suatu lokasi. Tadi ada yang sempat tertinggal sedikit, yaitu tentang pertimbangan lokasi bagi untuk usaha jasa. Yang tadi usaha manufaktur lebih banyak yang kita singgung. Kalau untuk usaha jasa ada pertimbangan memilih lokasi itu jasanya tergabung dalam kelompok fasilitas yang pergi ke pelanggan atau pelanggan yang ke fasilitas. Contohnya yang fasilitas ke pelanggan siapa? Apa? Usaha apa? Kalau di situ disebutkan misalkan ada layanan pemadam kebakaran dan seterusnya, itu kan ke pelanggannya, jadi dia yang datengin. Jasa apa lagi yang datengin pelanggan? Salon juga bisa. Sekarang banyak mahasiswa di kota-kota besar di Jogja, Jakarta itu yang bikin usaha salon mobile, karena pelanggannya sekarang banyak yang sibuk-sibuk sehingga nggak sempat ke salon, maka petugas salonnya yang ke rumah. Jadi pelanggannya orang kantoran pulang udah sore malam, udah capek, mau ke salon udah capek, nah petugas salonnya itu yang datang ke rumah untuk krembat atau potong dan seterusnya. Ada kayak gitu. Ini salon mobile, nggak salon yang fix di satu tempat. Tapi kalau salon yang fix satu tempat, ya maksudnya di sini pelanggannya datang ke salon itu untuk spa atau untuk facial dan seterusnya. Tapi kalau petugasnya yang datang ke pelanggan dan facial dan seterusnya, ya dia yang masuk yang sini. Jadi sekarang satu jenis usaha bisa dibolak-balik, fasilitas ke pelanggan ke fasilitas juga bisa. Itu ya macam-macamnya. Oke, kalau ada pertanyaan dulu silahkan untuk di untuk tentang pemilihan lokasi. Sebentar.